Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita jumpa lagi di masjid ini setelah pernah berjumpa kurang lebih 10 bulan yang lalu ya, kurang lebih. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, salah satu ciri orang yang bertakwa, ingat baik-baik, yaitu selalu mengkaji ayat-ayat Allah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Allah berfirman di dalam surat 47 ayat 24. Di hadapan kita ada dua pilihan, mau mempelajari Al-Quran kata demi kata, ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, atau hatinya mati, hatinya terkunci, hatinya sakit. Ada dua pilihan. Para ulama sepakat, orang kalau hatinya mati pasti masuk neraka. Tapi kalau jasadnya mati bisa surga, bisa neraka. Ya, tergantung amalnya. Tapi kalau hatinya mati, neraka. Bagaimana cara supaya hati tidak mati? Tadabbur Al-Quran. Dan inilah tujuan utama perjalanan yang sedang saya lakukan hari ini di kota Padang, Sumatera Barat. Padang dan sekitarnya ya, termasuk Bukit Tinggi dan lain sebagainya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan ini setelah tadi saya sudah menjelaskan persoalan penting yang harus difahami dan diamalkan oleh seorang muslim, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hal yang juga perlu diketahui oleh seorang muslim. Tapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit klarifikasi. Saya hanya melaksanakan program seperti yang tertulis, yaitu dari masjid ke masjid. Tidak ada dauro dari rumah ke rumah, tidak ada acara khusus. Kenapa ini saya sampaikan? Karena tersebar di medsos, saya mengadakan acara khusus, tidak ada. Hari Senin acara khusus saya sebelum pulang adalah untuk mengetahui Padang dari dekat, untuk tahu. Karena di sini terkenal dengan adatnya yang Islam. Ada juga yang bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa kok banyak yang dari luar kota? Ya, coba lihat sholatnya tadi di jamaah. Siapakah mereka? Saya akan memberikan klarifikasi. Mereka ini anak-anak muda yang baru saya jumpa sekarang ini. Tidak ada perjumpaan sebelumnya, sebagian besar. Loh, di mana? Kenapa kok bisa ada hubungan yang dekat? Karena kita bertemu di medsos. Mungkin saya ceramah di medsos, mereka mendengar. Hubungan di medsos itu kemudian ditingkatkan dengan hubungan di darat. Apakah itu bagus? Bagus sekali. Umar Ibn Khattab radhiyallahu an berkata, ma baqiyat min laddati dunya illa salasa. Dunia ini nggak ada yang lezat kecuali 3. Apa itu? Yang pertama, qiraatul Quran, membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Hari ini Masya Allah datang anak-anak muda dari kota yang jauh, menempuh perjalanan cukup jauh hanya untuk belajar Al-Quran. Masya Allah, kita patut berbangga di tengah-tengah kerusakan anak muda hari ini. Para ulama sepakat anak muda termasuk anak-anak kaum muslimin hari ini berada di puncak
puncak kerusakannya. Apa itu? Narkoba. Apa itu? LGBT. Kami tahu betul, karena kami bergerak di bidang itu, memberikan dakwah kepada mereka. Apa itu? Mereka terkena virus, hidup hanya memikirkan dunia. Dan yang paling berbahaya, hari ini mereka terpapar oleh kemurtatan di banyak tempat, termasuk di banyak kampus. Nah, datang anak muda menempuh perjalanan jauh untuk mempelajari Al-Quran. Subhanallah, patut tersenyum dan patut bangga siapa saja yang ada di Bukit Tinggi ini. Kalau perlu dilayani mereka, suruh tidur di masjid. Ibu-ibu kalau mau cari mantu, cari mereka ini. Yang kedua, dunia ini nggak ada yang lezat kecuali dua. Yang ketiga, yang pertama tadi qiraatul Quran, yang kedua sholatul lail, sholat malam, dan yang ketiga adalah sohbatus solihin, mengadakan perjumpaan, acara supaya kita bisa saling menjumpai solihin. Tentu di antara mereka ini ada para solihin, di antara kita ada para solihin. Tidak ada puncak kenikmatan di dunia ini di antaranya kecuali menjumpai solihin. Maka iman fiddin rahimakumullah, ini untuk menjawab pertanyaan beberapa orang, ya. Alhamdulillah saya berada di Kota Padang ini bisa jumpa dengan teman-teman di tempat-tempat yang lain yang belum pernah kita temui. Mudah-mudahan pertemuan ini berlanjut, pertemuan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman fiddin rahimakumullah. Nah, sekarang mari kita bahas satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu adzan. Sudah masuk. Kurang berapa menit? 5 menit. Mari kita mulai dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 18 ayat 103 105 yang bunyinya, Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ayat ini menjelaskan nanti di hari kiamat ada orang masuk jannah, ada yang masuk neraka. Yang masuk jannah, masuk surga, ada yang berbahagia, lumayan bahagianya, paling berbahagia. Ada juga yang masuk neraka, rugi, lumayan rugi, yang paling rugi. Nah, ayat ini menjelaskan siapakah orang yang paling rugi nanti di akhirat, yaitu mereka-mereka annahum yahsabuna annahum yuhsin alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang paling rugi di akhirat siapa itu? Yaitu orang-orang yang amalannya menuju kepada kesesatan, menuju kepada neraka, tetapi mereka beranggapan bahwa amal saya benar dan saya menuju ke jannah, menuju ke surga. Kasihan dia. Kenapa? Akan menjadi orang yang paling kecewa. Dia beranggapan bahwa apa yang saya lakukan menuju kepada ketaatan kepada Allah, tapi kata Allah, "Ndak, kau menuju kepada maksiat kepadaku." Dia beranggapan amalannya menuju kepada rahmat Allah, tapi kata Allah, "Ndak, kau akan dapat laknatku." Kenapa hal itu terjadi? Diteliti oleh ulama karena satu sebab. Orang-orang itu terkena satu penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit apakah itu? Stroke? Bukan. Stroke nggak bahaya. Kanker? Bukan. Penyakit itu namanya as-subhat. Apa itu as-subhat? As-subhat itu kalau dilihat artinya, arti katanya samar atau tidak jelas. Maksudnya apa? Dia melakukan satu amalan yang tidak jelas. Ini halal apa haram? Ini dibenarkan oleh Allah atau mungkin dilarang oleh Allah? Nggak jelas. Ya, subhat. Dikira benar tapi salah. Atau ulama mengatakan dia terkena penyakit at-tasawwurat al-batila anil Islam. Persepsinya tentang Islam salah.
Nih saya ambil satu contoh. Apa itu? Banyak maaf nih. Ini lagi rame-ramenya, perlu saya sampaikan supaya kita nggak salah. Kalau kena, Masya Allah akan jadi rugi. Yaitu orang yang mengatakan semua agama sama. Subhat. At-tasawwurat al-batila anil Islam. Ya. Semua agama sama. Dalilnya apa? Tidak ada dalil kecuali satu. Banyak jalan menuju Roma katanya. Agama yang lain saja, agama Kristen menganggap selain Kristen batil. Agama Yahudi mengatakan lebih keras lagi, selain Yahudi bukan manusia katanya. Nah, ini satu. Ibadah fiddin rahimakumullah. Apa bahayanya kalau orang terkena penyakit syubhat? Mari saya akan tunjukkan bahayanya dahsyat dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 84 ayat 3 dan 4. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ini bahayanya. Dia melakukan amal sampai payah, berkeringat, berdarah-darah, menganggap ini amal terbaik. Tapi apa kata Allah? Tasla naron hamiyah. Kau masuk api neraka. Amalannya sudah payah. Apa kata Allah? Neraka. Nih saya akan ceritakan contohnya. Waktu itu saya ngisi pengajian di Tuban. Di Tuban. Saya diceritakan oleh panitia pengajian, Ustadz, di Tuban ini lagi diserang oleh anak-anak muda. Mereka pakai gamis, pakai kopiah, bersorban. Anak muda ini banyak jumlahnya. Cuman anehnya mereka tidak bawa sangu, tidak bawa makanan, tidak bawa duit. Berjalan berbulan-bulan keliling kota Tuban. Saya tanya bagaimana makannya? Mereka makan di tempat sampah. Bagaimana minumnya? Minum air di tempat wudhu. Dan bagaimana? Mereka tidak boleh naik kendaraan, harus jalan. Terus ketua panitia bilang, salah satu di antara mereka kami lihat ditabrak truk parah. Maka oleh masyarakat mau dibawa ke rumah sakit, dimasukkan ke ambulan, dilarang oleh temannya. Tidak boleh. Tidak boleh naik ambulan. Tapi dipaksa oleh masyarakat karena sudah parah. Terus ditanya oleh panitia, kenapa kau melakukan itu? Apa jawaban mereka? Tidak bawa duit, tidak bawa sangu. Kalau lapar, bongkar tempat sampah. Tidak boleh minta-minta, minum air di tempat wudhu. Dan tidak boleh berjalan. Sudah adzan? Nah, sudah adzan? Oke. Ditanya kenapa begitu, apa kata mereka? Ini kami lakukan menurut perintah guru kami supaya kami menjadi orang baik. Mari kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai kepada satu kesepakatan bahwa ada satu penyakit yang sangat berbahaya. Yang penyakit itu mengenai kaum muslimin. Apa itu? As-subhat. As-subhat. Rasulullah mengatakan man waqa'a fis subhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terkena penyakit subhat, dia akan menjalankan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Apa itu subhat? Persepsi yang salah tentang Islam. At-tasawwurat al-batila anil Islam. Contoh tadi sudah saya sampaikan, ya. Ini contoh yang umum, semua agama sama. Contoh yang kedua nih, banyak maaf ini saya bicara di hadapan para aktivis. Ya. Ini aktivis ini datang ke sini di samping untuk tolabul ilm, mereka mempunyai satu sifat di dalam dadanya. Apa itu? Al-ihtimam bi amril muslimin. Peduli terhadap urusan kaum muslimin. Mau apa datang? Mau tahu apa yang terjadi di Kamboja, apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Syam. Kalau sudah tahu mau apa? Pertama kami akan peduli, yang kedua akan mengangkat tangan mendoakannya, yang ketiga kalau ada dana kami akan berikan. Berdoa saja sudah istimewa. Karena doa silahul mu'min. Maka di hadapan para aktivis juga saya sampaikan, hati-hati. Ada subhat juga sekarang ini yang sedang melanda. Apa itu? Gampang menganggap dirinya benar dan gampang menyalahkan orang lain. Ini
ini fenomena yang paling menyakitkan yang terjadi pada kaum muslimin. Seorang dai seolah-olah dia seperti qadhi, hakim. Mejanya seolah-olah seperti pengadilan. Mad'u yang mendengar pengajian seolah-olah seperti tersangka. Nasihat yang dia berikan seolah-olah seperti vonis hakim. Apa yang keluar dari mulutnya? Jahil, bid'ah, fasik, kafir, munafik. Yang benar siapa? Saya tok, saya saja. Pemahaman yang sama tentang Islam. Padahal Islam mengajarkan, ya, apa kata Rasulullah? Masya Allah kata Rasulullah, ya, hal adullukum ala amrin idza fa'altum tahabbabtum afsus salam. Loh, maukah aku beritahu kepada kau satu amalan, kalau kau lakukan kalian akan saling mencintai. Tidak ada persatuan tanpa kecintaan. Apa itu? Afsus salam, sebarkan salam kepada orang lain. Pak, orang terdahulu, saya ambil contoh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini setiap pagi ke pasar. Padahal Ibnu Mas'ud ini miskin. Mau belanja apa? Ditanya sahabat, kau miskin, mau apa ke pasar? Mau buka toko, kau tak punya lapak, tak punya toko. Apa kata Ibnu Mas'ud? Aku setiap pagi ke pasar hanya untuk menyampaikan salam. Assalamualaikum kepada penjual beras. Assalamualaikum penjual daging. Assalamualaikum. Assalam. Kenapa? Supaya saling mencintai. Mbak, banyak maaf ini. Ya, para sahabat itu kalau naik kuda berdua, kemudian ada pohon, dipisahkan oleh pohon, kemudian ketemu lagi, Assalamualaikum. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi hari ini? Ada subhat besar. Jangan salam kepada orang lain kalau gurunya tidak sama. Ada itu. Kenapa tidak salam? Gurunya beda. Jangan-jangan dia ahli bid'ah. Akhirnya ketemu di masjid satu sof. La salam, wala kalam, wala tegur, wala sapa, wala senyum. Terjadi. Apa sebabnya? Subhat. Itulah bahayanya subhat. Apa itu? Persepsi yang salah tentang Islam. Menurut dia benar, tapi kata Allah salah. Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, malaikat itu heran kalau ada seorang muslim yamshi alal muslim wala yusallim alaih, berjalan di hadapan muslim tapi tidak memberikan salam. Malaikat heran, ini manusia dari planet mana, kata malaikat. Sesama muslim tidak salam. Apa sebabnya? Tasawwurat al-batila anil Islam, kena penyakit subhat. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya, hati-hati penyakit subhat, ya. Akan menjadi orang yang paling rugi di akhirat. Apa kata Allah? Amilatun nasiba tasla narun hamiyah. Dia beramalnya siang malam, sholat 5 waktu sebelum adzan sudah ada di masjid, ngaji sana ngaji sini, kitab dibuka, berusaha untuk melaksanakan sunnah. Tapi kata Allah, dia melakukan dosa besar. Apa itu? Tidak bersatu dengan sesama muslim yang lain. Gampang menyalahkan sesama muslim, malah sama orang kafir berbuat baik. Terjadi kah? Terjadi. Subhat. Nah, iman fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 32 ayat 24. Apa kata Allah? Penting ayat ini. Allah berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Ayat ini menjelaskan nanti kaum muslimin akan memiliki 3 keutamaan, kata Allah. Yang pertama, a'immah akan menjadi pemimpin dunia. Ayat loh ini. Ayat ini. Yang kedua, yahdun, membawa manusia ke jalan yang lurus. Hari ini manusia banyak yang tersesat. Sehingga ulama mengatakan kalau bayi lahir menangis, selama hidupnya menangis, kemudian meninggal di akhirat menangis selama-lamanya. Kenapa? Karena hidup di dalam kesesatan. Tapi
Tapi kata Allah, nanti kaum muslimin akan menjadi pemimpin, membawa manusia ke jalan yang lurus, bi amrina, dengan Al-Quran. Tapi syaratnya dua, kata Allah. Menjadi pemimpin, membawa manusia ke jalan yang lurus, Masya Allah, dengan ayat-ayat Allah. Sudahkah hal itu terjadi? Syaratnya apa? Syaratnya dua. Lamma sobaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Syaratnya dua, yaitu sabar, tidak tertipu dunia. Yang kedua ini yang saya garis bawahi. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Yakin terhadap ayat Allah, yakin. Yakin itu apa? Tidak terkena penyakit subhat. Ya, yakin. Ada kebenaran, yakin. Dan yakin itu urusannya akal pikiran. Dan penyakit akal yang paling berbahaya ya subhat itu. Maka iman fiddin rahimakumullah, kalau kita ingin menuju kepada kemenangan, hilangkan penyakit subhat. Nah, makanya seorang ulama mufassir mengatakan bil yakin was bis sabri wal yakin tunalul imama fiddin. Dengan sabar terhadap godaan dunia, yakin terhadap perintah Allah, kalian akan menjadi pemimpin di muka bumi ini. Karena kita dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Tapi syaratnya yakin dan sabar. Oke, iman fiddin rahimakumullah. Ustadz, apa itu contoh penyakit subhat? Pada kesempatan hari ini saya akan sampaikan subhat yang paling besar. Penting nih. Yang hari ini terkena pada kebanyakan penduduk kaum muslimin di banyak negara. Apa itu? Mereka bingung hari ini bertanya, apa sih amalan yang paling utama? Hari ini bingung, apa amalan yang paling utama? Bagaimana cara menghilangkan subhat ini? Kita kembali kepada Allah. Mari kita lihat. Allah berfirman. Buka surat 33 ayat 66 67. Ini yang saya sampaikan ditulis, Pak. Ya, kita ketemu 4-5 hari ini sudah lebih dari 50 ayat. Kalau nggak ditulis pasti lali, ya, lupa. Nih saya akan cerita begitu dahsyatnya lupa. Sedikit selingan ini, ya. Ada seorang kaya, dia pulaan barang sebanyak-banyaknya dari luar negeri dibawa ke Surabaya. Dia ambil kapal, dia kontrak kapal. Dia naik barangnya semua dimasukkan kapal. Dia ikut kapal tersebut, begitu juga karyawannya dan pengawalnya. Baru saja kapal meninggalkan tempat dia beli barang menuju ke Surabaya, di tengah perjalanan ombak besar, kapal goyang, hampir tenggelam. Dia sujud, kemudian dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dia berkata, "Ya Allah, ya Allah, kalau kau mau ambil kapal, ambil. Mau ambil barangku, ambil. Mau ambil karyawanku, silakan. Yang aku minta cuma satu, ya Allah." Apa itu? Selamatkan diriku. Setelah selesai berdoa, kapal ini tenang, gelombang berkurang, hujan pun sedikit berkurang, tapi masih takut dia. Akhirnya dia sujud yang kedua kalinya, dia angkat tangannya tinggi-tinggi, kemudian dia berkata, "Ya Allah, kalau kau selamatkan aku, kapalku, barangku, pegawaiku dan diriku, wallahi ya Allah, aku berjanji kalau sudah sampai di tujuan, sampai Surabaya, separuh hartaku aku akan infakkan." Ternyata doanya itu makbul. Setelah selesai berdoa, kapal itu tenang. Maka dia sujud untuk ketiga kalinya. Dia angkat tangannya tinggi-tinggi, dia berkata, "Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kau penuhi semua keinginanku. Maka aku berjanji ya Allah, setelah sampai di pantai, di tujuan, di pelabuhan, di negaraku, aku akan invest danaku. Maafkan aku ya Allah, gak jadi infak." Belum sampai di daratan, matahari belum terbenam, dia sudah lupa dengan janjinya. "Maafkan aku ya Allah, gak jadi infak. Aku akan invest kemana-mana." Itu makhluk manusia suka lupa. Maka iman fiddin rahimakumullah, saya biasanya bawa buku ke sini itu. Pengajian saya 30 tahun saya catat yang penting-penting untuk saya sampaikan. Saya ikut pengajian, hadir di pengajian selama 30 tahun saya catat. Ternyata masih up to date, termasuk apa yang saya sampaikan sebagian. Itulah pentingnya mencatat.
Maka oke, saya lanjutkan. Apa itu subhat yang besar? Allah menjawab, ya. Mari kita buka surat 33 ayat 66-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu inna rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Ayat ini menjelaskan, perhatikan Pak, penting ayat ini walaupun sering saya sampaikan. Pada saat ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, jelas tafsirnya, jelas. Saya baca 10 tafsir, tidak ada keraguan-raguan. Ini ayat ini muhkam, ya. Pada saat ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, pekerjaan pertama ahli neraka yaitu menyesal. Apa yang disesalkan? Ya Allah, kenapa selama hidup di dunia aku tidak taat kepada Engkau dan Rasul? Kalau seandainya aku taat kepada Engkau dan Rasulmu, aku tidak bakalan masuk neraka. Pak, dari ayat ini ulama mengambil satu kesimpulan, mufassir mengambil satu kesimpulan. Amal yang paling utama selama manusia hidup di dunia adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau tidak dilakukan, menyesal selama-lamanya. Maka iman fiddin rahimakumullah, saya ingin bertanya kepada diri saya juga Anda sekalian. Amal kita yang paling utama apa? Itaatullah wa itaatur Rasul. Tapi setan tidak ingin kita melakukan ini. Setan akan menipu kita. Dan tipuan setan itu kalau berhasil, ahli neraka akan menyesal. Apa sesalan ahli neraka yang kedua? Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, selama aku hidup di dunia aku tidak taat kepada Engkau dan Rasulnya, tapi aku taat kepada dua berhala yang paling besar, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Saya buka 10 tafsir. Apa berhala tersebut? Pemimpin yang sesat. Sada itu artinya pemimpin yang sesat. Ustadz, adakah pemimpin yang lurus? Ada. Pemimpin yang sesat banyak. Hati-hati. Yang kedua, kubaro. Kubaro itu apa? Ulama yang sesat. Ustadz, adakah ulama yang benar? Ada. Ulama yang sesat banyak. Nah, ini contoh ulama yang lurus. Ish Abdus Salam namanya. Dipanggil oleh khalifah pada saat itu. Kalau nggak salah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Apa kata khalifah? Ish ta'al, mari kau ke istana. Untuk apa? Ajarkan aku dan anakku tentang Al-Quran dan Islam. Apa kata Ish Abdus Salam? Ulama lurus. Khalifah, kau kalau mau belajar Al-Quran sini, datang ke gubukku. Lu kenapa? Pantang bagi aku, ulama, di atas pundakku ada ilmu, menginjakkan kaki di istanamu. Nah, kalau kau mau belajar, kau anakmu sini, datang ke gubukku. Ikhwanuddin rahimakumullah. Apa yang terjadi? Sang khalifah dan anaknya datang ke gubuk ulama. Banyak maaf, para ulama sepakat bahwa ciri ulama yang lurus adalah tidak suka berada di istana raja, kecuali untuk satu amalan. Apa itu? Amal ma'ruf. Maka ada dua berhala besar. Apa itu? Pejabat yang sesat. Yang sesat loh ini. Ada nggak pejabat yang lurus? Ada. Ya. Tidak boleh kita mengatakan sesat semua. Masih ada pejabat-pejabat yang lurus. Adakah pejabat yang sesat? Hati-hati. Berhala yang paling besar. Nanti kalau orang masuk neraka, tidak ada yang disesalkan kecuali, ya Allah, kenapa aku taat kepada pejabat yang sesat dan ulama yang sesat? Ulama, banyak maaf, ini zaman fitnah. Banyak ulama yang sesat. Maka hati-hati memilih ulama. Apa kata Ibnu Sirin? Ibnu Sirin ini seorang tabi'in, hidup di zaman dulu, ya, satu generasi setelah Rasulullah, mungkin tahun ke-50 setelah Rasulullah meninggal atau tahun ke-30. Apa kata dia? Perkataannya sangat terkenal. Apa kata beliau?
Fa innal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu agama, maka pilihlah kau dari mana kau ambil agamamu. Salah mengambil ulama, menyesal dunia akhirat. Maka iman fiddin rahimakumullah, saya kembali kepada apa? Ya, apa subhat yang paling besar hari ini? Orang nggak tahu apa yang harus dilakukan. Allah menjawab, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bukan taat kepada manusia. Ustadz, boleh nggak taat kepada manusia? Boleh, dengan syarat manusia mengajak kita untuk taat kepada Allah. Tapi kalau manusia mengajak tidak taat kepada Allah, tidak boleh. Contoh nih. Ibu-ibu harus taat pada suami, tapi pada satu waktu tiba-tiba suami berkata, Bu E itu bini ya, bini, aku ini sudah puasa Senin Kemis, setiap puasa kau kasih aku buka bersama nasi buka bersama kau nasi kapau ikan rendang dengan teh talua. Aku minta untuk besok tolong teh taluanya dikasih homar sedikit. Kau kan sayang sama aku. Aku ingin buka puasa teh talua hamar 3 tetes. Boleh nggak ditaati? Nggak boleh. Haram. Kenapa? La ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka maksiat pada Allah. Atau begini, ada seorang suami, istrinya pakai cadar. Tiba-tiba sang suami berkata, istriku, aku sudah keliling Indonesia mengajak kau jalan-jalan. Hari ini aku mau jalan dengan kau di mall yang paling gede di Kota Padang. Cuman aku ingin hari ini jangan pakai cadar, pakai you can see. Kau harus cinta kepadaku. Aku ini cinta sama kau. Boleh gak ditaati? Tak boleh. Kenapa? La ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Kenapa saya beri contoh ini? Hari ini ada subhat. Ada orang yang taat kepada manusia, padahal manusia membawa kepada neraka. Hati-hati. Harus taat kepada Allah. Tidak ada pilihan lain. Allah. Tidak ada pilihan lain. Allah. Nih saya akan tunjukkan satu ayat. Dicatat baik-baik. Surat 33 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini ayat penting, Bu. Ya. Dihafalkan, diamalkan dan ajarkan kepada anak. Kapan? Secepatnya nanti. Kalau anak nggak mau, jangan kasih nasi. Banyak maaf ini, kelemahan kaum muslimin dalam pendidikan anak hari ini, banyak maaf. Terlalu memanjakan anak, tidak pernah tegas terhadap anak. Antum tahu bagaimana Rasulullah mendidik anak? Itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, letakkan rotan di tempat yang gampang dilihat oleh anakmu. Lihat rotan takut dia. Begitu. Tegas. Nah sini, aku akan ajarkan satu ayat. Bu, aku tidak mau. Kembalikan HP. Kembalikan sepeda motor. Aku tidak mau. Tidak usah makan kau. Begitu. Nih, ada satu ayat Allah berfirman dalam surat 33 ayat 36. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyar. Tidak pantas bagi orang mukmin, kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan satu hal, dia mencari hiyaro. Hiyaro itu apa? Mencari alasan supaya tidak melakukannya. Perintah Rasulullah. Ini kenapa ayat ini turun? Pada saat itu Rasulullah mendatangi seorang wanita yang sangat terkenal, bangsawan sekaligus keluarga dekat Rasulullah. Namanya Zainab bin Jahsh. Rasulullah datang. Ya Zainab, aku pinang kau. Senang mereka dipinang Rasulullah. Tapi Rasul mengatakan, aku pinang kau bukan untuk aku, untuk seseorang. Siapa ya Rasulullah? Untuk Zaid bin Harisa. Heran mereka, Zaid bin Harisa itu hamba. Yang dilamar oleh Rasulullah wanita terhormat, bangsawan. Dan di negara Arab, kalau di zaman dulu kalau bangsawan pasti kaya. Zainab bin Jahsh. Apa kata Zainab? Ya Rasulullah, aku orang terhormat, keluarga dekat kau. Kenapa kau nikahkan aku dengan budak? Tak tahu asal usulnya, bukan orang sini. Rasulullah diam. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Maka nali mu'minin, tidak pantas orang mukmin laki atau perempuan
Pada saat Allah memerintahkan, dia mengatakan, enggak, aku akan cari jalan yang lain. Setelah turun ayat ini, apa kata Zainab? Ya Rasulullah, wallahi aku siap dinikahkan dengan Zaid sekarang juga. Kenapa? Allah mengatakan, menurunkan ayatnya. Ihwanu fiddin rahimakumullah. Itu seorang mukmin. Kalau ada perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kalau bukan perintah Allah, kecuali perintah manusia yang mengajak kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ini yang hari ini menjadi perdebatan. Amal apa yang paling utama? Itaatullah wa itaatur rasul. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya, saya tidak akan berpanjang-panjang. Menurut saya ini persoalan yang paling mendasar, ya. Pak, dokter yang baik, dokter. Kalau ada pasien datang, ada dua penyakit. Penyakit yang pertama adalah rangen. Tahu rangen, Pak? Rangen itu bahasa Jawa, yaitu kuku kakinya borok, terlalu banyak kena air. Dia punya dua penyakit, satu rangen, yang kedua jantung. Dokter yang tidak bijaksana akan mengatakan, akan memberi obat, kita sembuhkan rangennya. Rangennya sembuh, pasiennya meninggal, jantungnya kumat. Tapi dokter yang bijaksana, sembuhkan dulu jantungnya. Rangen gampang, tidak ada ceritanya orang mati karena rangen. Rangen apa sih? Bahasa Padang, bahasa Indonesia lah itu. Kutu air, air ange, ya? Kutu air, kutu air. Begitu juga dai, dai yang yang tidak bijaksana. Kalau ada datang mat'u dengan dua penyakit, penyakit jantung dan penyakit rangen, dia akan ngobati rangen. Tapi kalau dai yang bijaksana, yang disembuhkan penyakit jantung. Apa penyakit jantung umat hari ini? Tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Ketaatan diserahkan kepada manusia. Apa kata Ibnu Qayyim? Kenapa terjadi gempa di mana-mana? Banjir di sana, gempa di sana, tsunami di sana, ya, bencana di mana-mana. Apa kata Ibnu Qayyim? Sebabnya satu, bukan alam sedang marah, bukan karena penggundulan tanah, enggak. Kata Ibnu Qayyim, satu sebabnya, manusia kaum muslimin meletakkan pakaian ketaatan kepada Allah dan menggantikan dengan ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya setelah bencana di Palu dan bencana di Poso, saya selalu mengajarkan satu ayat yang sangat dahsyat, yaitu Allah berfirman di dalam surat 7 ayat 165. Falamma nasu ma dzukiru bi anjaynal ladina yanhauna anisu wa akhadnal ladina dolamu bi adabim ba'is. Setelah bencana diberikan oleh Allah, apa kata Allah? Aku akan selamatkan satu kelompok. Kelompok apa itu? Yang melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Dan aku akan beri bencana orang-orang dolim. Siapa orang dolim? Saya buka tafsir Al-Quran kaget. Orang dolim itu dua kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang melakukan maksiat. Kelompok yang kedua, orang Islam tidak melakukan maksiat, tapi dia tidak mau melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Dan amal ma'ruf nahi mungkar bagian daripada ketaatan pada Allah. Contoh, Pak, di Lombok, kebetulan saya rumah dekat Lombok. Waktu bencana Lombok, saya sedang mengadakan safari dakwah di NTB, bencana besar itu. Di Lombok itu ada satu satu masjid hancur. 40 orang sedang ngaji, mati semuanya. Orangnya ngaji, tapi setelah saya diskusi sama teman-teman, ada satu kesalahan mereka. Apa itu? Tidak mau melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Dan memang betul, Pulau Lombok sekarang seperti Pulau Bali, maksiat di mana-mana. Kalau antum berada di bandara Lombok, sama dengan berada di bandara Ngurah Rai. Banyak turis dengan pakaian setengah telanjang. Bahkan ada beberapa pulau, saya lupa namanya, di Lombok itu kadar kemaksiatannya hampir sama atau melebihi Bali, telanjang. Pulau ada 3 pulau kecil. Tidak mau melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, lagi ngaji di masjid, dung rubuh 40 orang meninggal. Nah,
Amal ma'ruf nahi mungkar yaitu orang yang taat kepada Allah. Maka dengan satu kesimpulan saya ingin mengatakan, kalau kita tidak taat kepada Allah, bencana akan datang. Ini bukit tinggi loh ini. Makin tinggi tempat, makin besar bencana. Ya Pak? Batuk saja gunung. Ini ada gunung gak? Gunung apa pula ini? Merapi. Gunung Merapi. Merapi pula. Batuk dikit. Hush. Maka tidak ada cara kecuali itaatullah wa ita'ar rasul. Sekaligus kita menjawab subuhat besar. Apa yang harus dilakukan? Kepada siapa kita taat? Kepada Allah. Kepada ulama yang sesat? Tidak. Ulama yang lurus. Kepada pemimpin yang sesat? Tidak. Maka saya ingatkan ulama, terutama pemimpin, harus berada di jalan yang lurus. Kenapa hal ini disampaikan? Ya. Apa kata Ibnu Mubarak? Ibnu Mubarak ini seorang ulama besar. Apa kata dia? Ma afsadad din illal muluk wa ahbaru su'in wa ruhbaniyatuha. Tidak ada yang merusak Islam ini kecuali 3 kelompok. Raja yang punya kekuasaan, rohban ahli pendeta ulama, rohban tokoh masyarakat, ya, atau ahli ibadah yang jelek. Maka iman fiddin rahimakumullah, ya. Mungkin itu saja. Banyak maaf, agak sedikit serius, tapi ini persoalan yang mendasar. Maka saya ingin berusaha menjadi dai yang bijaksana. Penyakit umat hari ini tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya. Makanya saya sampaikan ini. Jangan sampai kita terkena as-subhat. Ya, mungkin itu saja. Kemudian selanjutnya terhadap apa yang dilakukan oleh Syam. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, doakan kaum muslimin yang ada tersebut. Mendoakan mereka adalah pahala buat kita. Yang kedua, ini yang paling penting. Apa itu? Ceritakan ini kepada kaum muslimin. Mengimbangi media Yahudi yang mengatakan tidak ada apa-apa di sana. Antum tahu kaum muslimin yang ada di Kamboja, itu kaum muslimin yang hijrah karena dibunuh, dan sudah banyak dibunuh di zaman Pol Pot. Berapa tahun yang lalu ini? 50-60 tahun yang lalu. 75 berapa tahun Pol Pot. Mereka ini sebenarnya warga negara Vietnam. Lari, hijrah, dan mereka berani hidup di atas laut. Bayangkan, hidup dari kecil beranak pinak di atas sungai, bukan laut, di atas sungai. Rumahnya sempit. Doakan mereka. Beri infak. Ustadz, ini satu lagi. Pernah pada satu waktu seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal, bapakku sudah meninggal. Bagaimana bisakah aku birrul walidain? Kata Rasulullah, walaupun bapak dan ibumu sudah meninggal, bisa birrul walidain. Apa itu? Lakukan 4 hal, maka pahalanya akan tembus kepada orang tua kalian. Apa itu? Yang pertama, baca istighfar. Di dalam Adabul Mufrad ayat pertama, ya, halaman pertama, diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ada orang tua, ya, bapak atau ibu, ya, orang tua, dia berada di alam kubur. Ternyata di alam kubur naik terus derajatnya, ajib, naik terus. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku ini sudah meninggal, tidak ada amal, kok derajatku naik terus? Apa kata Allah? Waladat istaghfarolak. Anakmu setiap hari membaca istighfar buat kau, maka baca istighfar. Yang kedua, membina hubungan dengan keluarga bapak atau keluarga ibu yang sudah meninggal. Yang ketiga, membina hubungan dengan kawan mereka. Yang keempat, infak atas nama orang tua yang sudah meninggal. Masya Allah. Antum tahu Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah ini bukan orang sembarangan, ya. Dia pada dirinya bergabung 2 hal, di puncak kesolehan pribadi dan di puncak kepeduliannya terhadap umat. Kesolehan pribadinya sudah saya jelaskan kemarin di masjid kemarin. Sholat subuhnya menggunakan wudhu sholat isya. Ditanya berapa kali? 40 tahun berturut-turut, tidak batal. Di puncak kepedulian terhadap umat, dia itu karena dakwanya masuk penjara, disiksa, tetap berdakwah. Dan satu daripada fuqaha 4, ahli fikih itu ada 4, salah satunya Imam Abu Hanifah. Apa yang dilakukan Imam Abu Hanifah setiap hari? Saya menyisihkan duit beberapa dirham untuk infak atas nama orang tuaku yang sudah meninggal. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ini kesempatan
Ya, jarang ada berita seperti ini, bangun masjid di atas sungai dan tidak ada masjid. Mereka orang-orang berhijrah, anaknya ngajinya istimewa. Kesempatan untuk birrul walidain nih, Ustadz, satu kapal atas nama ibuku dan bapakku yang sudah meninggal. Ya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Aku qauli hada wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisailil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.